Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadana dengan NIM 24 akhiran 220. Sekarang saya akan mengerjakan tugas basis data, bukan tugas UTS, ujian tengah semester basis data 2, dan dengan soal seperti berikut, yang mana ada 4 soal di sini. Sekarang kita akan mengerjakan step by step untuk penyelesaian dari soal-soal ini. Kita mengerjakan dari studi kasus yang nomor 1, oke? Yang mana marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Oke, kita buka dulu di sini dan kita cek dulu. Kita cek di sini di user. Nah, di sini di user ada user ID dengan nama-namanya dan ada transaksi ID, buyer ID, dan total harga. Oke, kita akan mengerjakannya langsung. Pertama kita panggil dulu from user, lalu kita ngejoin. Di sini kan menampilkan nama user sama total transaksi dengan menggunakan join. Oke, kita join. From join produk transaksi on user ID sama dengan kita pilih ID. Nah, kita panggil di sini select kita akan menampilkan nama. Tadi di user ada nama nama as nama user, kita juga disuruh menampilkan total transaksi. Kita bikin jumlah kan, total kan dia. Jadi count transaksi ID as total transaksi. Oke, kita coba run dulu. Nah, di sini ada orang group by-nya. Group by, kita bikin group by-nya yang mana user ID dan user nama. Oke, kita group by. Nah, di sini muncul. Nah, namun kita kan belum tahu nih rata-ratanya berapa. Dan di sini kan masih ada yang di bawah rata-rata pun masuk dan di atas rata-rata. Nah, di sini masih jadi satu semua. Kita bikin sesuai dengan nomor 2 ini hanya user dengan transaksi di atas rata-rata dari semua user. Oke, kita bikin nilai rata-ratanya, yang mana kita bikin having, lalu count, kita jumlahkan dulu transaksi ID lebih besar, ya kan, dari ini adalah subquery-nya, yang mana kita bikin from dulu transaksi T2, ya kan, kita mencari nilai rata-ratanya dari transaksi, lalu kita group by yaitu T2. Jadi kita group by sesuai dengan di transaksi apa, buyer ID. Nah, setelah itu kita tampilkan
tampilkan di sini select pohon kita jumlahkan dari keduanya ini T2 transaksi ID kita kasih nilai per user gitu aja ya. Nah, setelah itu kita panggil di sini kita select, lalu kita select dari AVG nya atau nilai rata-ratanya, AVG dari nilai per user. Nah, di sini kita bikin from lagi. Nah, ini kita masukkan ID user. Nah, saya menggunakan variabel variabel V total belanja untuk menampung jumlah belanja user tersebut. Kemudian seperti ini. Lalu kita bikin kelasnya, kita bikin alias nama rata-rata ini, rata. Oke, lalu kita bikin di sini urutannya. Oke, yang mana order by name, order by total transaksi, transaksi. Di sini ya kita ngurutin total transaksi ini biar berurutan ya, dari paling tertinggi ke paling bawah. DSC. Oke, kita kirim. Nah, di sini sudah muncul nilai atau total transaksi dari nilai total transaksi di atas rata-rata. Inilah munculnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yang dimana di sini kasusnya yaitu marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugas jika nomor 1, jadi tugasnya nomor 1 yaitu buat storage prosedur. Oke, dan inputnya ada ID user sama total, outputnya total belanja, diskon, dan total akhir. Nah, di sini ada aturannya, yang mana jika nilainya 1 juta maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Selain itu tidak ada diskon. Oke, kita langsung eksekusi aja, yang mana kita bikin prosedur. Ini prosedur. Oke, kita bikin prosedur di sini, namanya sebentar, kita kasih nama SP diskon aja, diskon. Nah, sesuai tadi, yang mana inputnya adalah ID user dan outputnya adalah total belanja. Nomor selanjutnya yaitu soal ketiga, terus sini diskon, audit log untuk mencatat setiap perubahan data produk. Terus di sini ada saya akan menyiapkan tabel audit log terlebih dahulu.
total akhir. Total dirancang secara akhir. generik agar bisa menampung Oke, dari berbagai hal. setelah itu kita bikin parameternya di mana desimal. Kita bikin desimal juga di sini juga, dan kita kasih parameter panjangnya 12. Selanjutnya Kita sama ratakan aja 12. Oke, setelah itu kita bikin definisinya, yaitu begin dan end dulu. Terus setelah itu kita mengambil pusatnya dulu dari tabel mana diskon itu berada, dari tabel transaksi, yaitu ada di sini ada total harga, dan juga kita butuh user untuk mengetahui namanya siapa, atau dia pernah beli berapa kali di sini kan. Oke, di sini from transaksi. Oke, kita from transaksi, lalu kita select selanjutnya jika nol, if null ya kan, maka kita isi dengan count. Kita isi dengan sum total belanja, total harga, dan nilai defaultnya 0. Oke. Nah, di sini kita kasih where, yang mana dia eksekusi jika where, di mana where user buyer ID sama dengan, di mana buyer ID sama dengan inputnya, yaitu ID user. Kita bikin inisialisasi yang berbeda aja deh, P, sini tambahin PP aja, soalnya parameter. Oke, and kita cek di sini jika statusnya, ya kita cek di status. Nah, di sini di status escrow ini, kalau misal dibatalkan, kita nggak usah hitung, jadi hanya dibayar, diproses, dan selesai. Jadi pending nggak masuk juga ya. Jadi status escrow, selesai. Alurnya, saat ada produk baru masuk, nah sistem akan mencatatnya sebagai operasi Dibayar, insert dan mengambil data dari keyword new. Selanjutnya ada diproses. Oke, setelah itu kita bikin pengondisiannya di mana yang mendapatkan diskon ya. Oke, jadi kita bikin if, if perubahan nama produk. Saya juga menggunakan fungsi kontak total harga, ada ledger if oh ya, ini lupa ganti ke out dulu, karena out tadi kan. Nah, di mana if jika ada data yang dihapus, p maka trigger ini akan
total menangkap data tersebut belanjanya dan sama dengan terbaca oleh lebih besar dari 1 juta, sebelum data tersebut benar-benar hilang dari database. maka dan Nanti kita coba set P diskon sama dengan P total belanja dikali 0,10. Oke, lalu di sini else maka set diskon P diskon sama dengan 0. Nah, setelah itu kita end if dulu. Kita end if dulu. Nah, setelah itu untuk melihat total akhirnya kita bikin total P total akhir sama dengan P total belanja dikurangi P diskon. Oke, kita coba ya. Oh, ada masalah di sini. Yang mana di line 6 kayak kurang titik 2-nya. Oke, kita coba di line 12. Dengan P total belanja dikurangi P diskon. Oh, kurang set. Oke, kirim. Nah, sudah masuk. Kita tinggal cara pemanggilannya aja. Lalu kita panggil di sini, yang mana kita panggil prosedur tadi, dan kita ini adalah parameter usernya, inputnya, dan ini ada outputnya. Kita ubah di sini outputnya yang total belanja ke add total belanja ke total belanja, add diskon ke diskon, add total akhir ke total akhir. Oke, kita kirim. Oh ya, ini saya salah. P diskon. Nah, di sini muncul harganya 54 juta. Nah, namun di sini ada kesalahan di mana total belanjanya 0 dan total akhirnya 0. Berarti ada kesalahan di prosedurnya. Kita cek di prosedurnya.
Oh ya, di sini kurang into, kita tambahin into P total belanja. Oke, biar masuk ke total belanja. Oke, sudah, kita cek lagi di sini, kita kirim. Nah, di sini ada total belanjanya berapa dan diskonnya, jadi total akhirnya ada 10%, jadi 48 juta. Oke, sekarang kita akan mengerjakan studi kasus yang nomor 3, yaitu setiap perubahan data memiliki bisa mencatat, ya harus tercatat. Jadi perubahan data produk harus tercatat, yang dimana kita membuat tabel audit log buat trigger, insert, update, dan delete. Di triggernya itu bisa update, insert, update, dan delete. Nah, yang disimpan di log itu ada data lama dan data baru. Oke, kita bikin audit log dulu, yang dimana di sini ada ID, tabel nama, aksi, old data, new data, dan diubah oleh, dan waktu perubahan. Nah, kita akan sebentar. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama dulu, yaitu insert, yang mana di sini akan membuat trigger di insert pembayaran. Nah, ini ada namanya insert status after insert. Nah, di sini yang mana jika kita menginsert pembayaran akan tertuju ke audit log dengan pemberitahuan tabel nama, yaitu pembayarannya apa, terus insert di sini insert oke, dan di sini ada concat, yang mana pembayaran ID sama dengan new pembayaran ID, transaksi ID-nya sama dengan new transaksi ID, modenya metodenya itu adalah new metode, dan statusnya itu adalah new status. Oke. Di sini new datanya itu 0 karena kita kan menginsert. Jadi kita masukkan ke old data. Oke. Terus di sini ada usernya siapa nanti yang mengupdate. Oke, kita insert. Nah, kita coba. Kita uji coba. Di sini saya sudah membuat untuk pengujiannya. Di sini uji pembayaran. Nah, di sini insert into pembayaran, yaitu ada pembayaran ID, transaksi ID, metode, jumlah, statusnya, referensi teks, dan waktu bayar. Di sini kita pembayaran ID yang ke-99 contohnya, transaksi ID-nya 1, terus ada metodenya menggunakan dana, jumlahnya, statusnya berhasil. Oke, kita coba kirim. Di sini ada penduplikatan, kita tambah satu lagi. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini berhasil. Kita cek di audit log. Nah, di sini muncul yang mana insert, terus pembayarannya ID-nya 530, transaksi ID-nya 511, metodenya dana, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke update. Di sini kita bikin update, yaitu di user, ya. Kita cek di sini di user. Ke trigger. Nah, di sini ada update.
Nah, di sini ada terupdate yang mana nanti akan memberitahukan ke audit log sesuai dengan tabelnya di audit log tadi, yang mana di sini akan mengupdate nama dan email user, yang mana namanya nanti berubah dan emailnya nanti berubah gini. Oke, kita kirim aja dan kita coba kita ubah namanya ya, contohnya ini ya, kita kasih rule. Oke, dan kita coba cek di audit log. Nah, di sini muncul yang mana old update-nya itu old namanya Sya diupdate ke Syahrul ini ya. Oke, kita lanjut ke delete. Nah, di sini untuk delete kita di pembayaran. Oke, di sini ada delete yang mana nanti akan memberitahukan sama seperti tabel yang ada di audit log dengan value. Tabel namanya adalah pembayaran dan aksinya adalah delete, dan old datanya adalah null karena karena nggak ada old datanya, karena kita akan mengasih tahu ke audit log itu new data, yang dimana akan memberitahukan old datanya, old pembayaran, old transaksi. Jadi ini yang dihapus tuh dengan nama ini old pembayaran, metodenya, statusnya, dan dan di sini akan memberitahukan usernya siapa. Oke, kita coba di sini pembayaran ya. Kita coba hapus pembayaran ini. Oke, kita hapus, delete, sudah berhasil dihapus, dan kita refresh. Nah, di sini sudah muncul yang mana di sini ada tabel pembayaran dan aksinya adalah delete. New datanya adalah ini yang sudah di delete ini dengan ID 5, dengan transaksi ID 5030. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yang dimana kasusnya yaitu sistem perpustakaan digital, yang mana kita akan disuruh mendesain database dengan di sini ada tabel buku, pinjaman, user, dan kategori. Oke, kita bikin dulu untuk databasenya. Perpustakaan digital ini aja, perpustakaan D ini aja ya, kita buat. Oke, lalu di sini kan kita buat tabelnya di perpustakaan D ini ya. Kita bikin yang pertama yaitu tabel user, dimana di sini ada user ID dengan integer dan auto increment, dan kita menggunakan variable key di sini. Ada nama user, terus variabelnya varchar, terus terus ada not null, terus ada email sama nomor HP. Varcharnya juga 100 dan nomor HP varcharnya 20. Oke, kita bikin, dan setelah itu kita bikin tabel lagi. Salah. Kita bikin tabel lagi untuk tabel kategori.
sini ada kategori ID dan nama kategori. Oke, kita bikin create tabel juga, yaitu tabel buku dengan di sini ada buku ID, kategori ID, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit, stoknya, dan di sini ada penyambungan foreign key dari kategori ID, referensinya atau tertujunya ke kategori, yaitu kategori ID. Oke, kita lanjut ke tabel peminjaman. Di sini ada peminjaman ID, user ID, buku ID, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Di sini juga ada status. Nah, ini akan terhubung, yaitu user ID-nya akan terhubung ke user purpose dengan foreign key user ID, dan di sini juga ada buku ID yang tertuju ke buku dengan buku ID. Oke, kita kirim. Reference tabel. Oh, di sini ada kesalahan ya teman-teman, karena kita gak masuk di perpustakaan. Wah, ini kecampur semua ya. Sorry teman-teman. Kita masuknya di sini ternyata. Oke, kita fokus ke sini. Kita bikin. Oh ya, kita bikin yang pertama tadi ini. Oke. Udah selesai yang mana? Kita Udah sih. Kamu udah? Oke. Sudah kita tambahkan di sini ada buku, kategori, peminjaman, dan user purpose. Nah, sekarang kita gimana cara mengerjakannya di sini, yaitu buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, kita di sini belum ada datanya, teman-teman. Kita tambahkan dulu ya datanya ya. Di sini sudah saya tambahkan untuk data-datanya. Di sini ada di tabel buku ada sudah ada datanya. Di tabel kategori juga sudah ada datanya, dan di peminjaman juga ada datanya di sini, dan di user juga ada datanya. Oke, kita eksekusi untuk soalnya, yang mana buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke, kita buku yang sering dipinjam, berarti kita cek di mana ini. Bentar, teman-teman.
sini. Oke, di tabel peminjaman di sini ada buku ID. Oke, berarti from peminjaman B, kita, soalnya di sini adalah buku terakhir yang sering dipinjam, maka join join buku B on P titik buku ID sama dengan B titik buku ID. Setelah itu kita select buku, nama buku ya, di sini di buku, judul buku, B titik judul buku, terus kita jumlahkan on peminjaman ID as jumlah peminjaman. Oke, setelah itu kita bikin where, dimana where-nya P tanggal peminjaman lebih besar atau sama dengan dari date sub, kita pakai date sub. Lalu di sini ada, kita bisa date sub, terus ada date, kita kasih jarak intervalnya interval 1 mount. Oke, lalu kita group by B buku ID, P judul buku. Oke, lalu kita urutin order by kita urut kita cek dulu ya, kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada dasar-dasar SQL. Di sini ada yang meminjam 20 dan ada 20 peminjam. Program database ada 6, Laskar Pelangi juga ada 3. Oke, mungkin sudah cukup di sini. Mungkin ini saja yang sudah saya jelaskan dari tugas-tugas UTS ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.